Pagi kesekian dari hari-hari penuh masalah dalam hidupku. Diri masih mencoba tegar, kubiarkan sarapan seperti biasa, lalu melepas kepergian Mas Haris. Selanjutnya, langkah pun tergerak ke rumah sakit, tapi tidak dengan rasa yang tenang, sebab tahu hari ini pun Mas Haris akan mengunjungi Keisa di rumah sakit. Sebenarnya, sakit apa sih anak itu? Kusingkirkan segala gundah hati, lanjut ke rumah sakit. Tapi di atas motor, aku merasa perut teramat mulas. Ingin terus mengendarai motor hingga sampai di tempat tujuan, tapi tak sanggup. Akhirnya, kuputuskan untuk menepi sejenak. Kebetulan ada sebuah ruko pinggir jalan. Aku mengadu, meminta tolong pada pemilik ruko itu. Tolong saya, ada apa mbak? Tolong berhentikan taksi, perut saya mulas, saya harus ke rumah sakit. Baik, sebentar ya mbak. Sekitar 5 menit menunggu, tak ada taksi yang lewat. Akhirnya wanita itu menyetop sebuah mobil. Kendaraan itu pun menepi. Ana, aku membelalak, menatap lelaki di hadapan. Mas Rizal, kamu kenapa An? Perutku mules mas, tolong antar aku ke rumah sakit. Oke baik, ayo aku bantu kamu naik ke mobil. Rasa sakit semakin menjadi saat aku sudah berada di dalam mobil Mas Rizal. Kamu bisa bertahan An. Mau rumah sakit mana? Rumah sakit mana aja boleh mas, yang terdekat. Oh, itu ada klinik. Bisa mas. Air mata ini mengalir begitu saja. Kabar yang disampaikan dokter kandungan di hadapanku membuat sakit sekujur tubuh. Saya keguguran dok. Iya mbak, saya akan resepkan obat supaya hasil konsepsinya bisa keluar sempurna. Astagfirullah. Air mataku kembali berderai. Sabar An. Mas Rizal mencoba menyemangati. Kuanggukkan kepala, lalu meraih ponsel dalam tas. Aku akan memberitahu Mas Haris tentang semua ini. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Ya Allah, kemana lagi suamiku? Mbak istirahat dulu di sini. Jika sore sudah lebih baik, boleh langsung pulang kok. Perawat jaga di rumah sakit itu memberi informasi. Tangan lekas memberitahu teman serawat yang hari ini berdinas. Ku katakan dengan jujur bahwa aku mengalami keguguran serta meminta mereka untuk membuatkan surat istirahat 3 hari. Ku tatap Mas Rizal yang tampak duduk di sofa. Mas gimana An? Tanyanya kebingungan. Suamimu udah dihubungi belum? Udah mas, tapi ponselnya nggak aktif. Oh gitu. Mau mas tungguin atau gimana? Nggak usah mas. Nanti sore kalau keadaanku udah membaik, biar aku telepon suami aja untuk menjemput. Oh iya, gitu lebih baik. Sebenarnya ada yang mau mas bicarakan sama kamu. Tentang apa mas? Tapi momennya kurang pas deh. Tentang apa sih mas? Tentang Feril, yang kemarin ketemu sama kamu di rumah sakit. Jantungku seketika menyenta kuat. Apakah Mas Rizal sangat akrab dengan lelaki itu? Harus aku tanyakan. Mas teman akrab Mas Feril? Bukan, kami partner kerja. Astagfirullah, partner kerja. Oh, emang apa yang mau Mas sampaikan? Mas udah tahu semua masalah yang kalian alami. Dia secara gamblang ceritakan kehidupannya dahulu.
Ternyata dia dendam sama suamimu, An. Dulu pas kuliah pernah suka sama cewek, bukan Maria. Tapi cewek itu malah naksir Haris. Dan Feril ditolak dengan cara menyakitkan. Begitu Feril tahu Haris memendam rasa sama Maria, dia langsung dekati dan sudah lama berniat merusak Maria untuk menyakiti hati suamimu. Bahkan setelah Haris menikah pun dia masih aja yang memantau, sebab sakit hati mendapati kenyataan bahwa rumah tangga Haris dan Maria sangat bahagia. Makanya dia kembali untuk merusak kebahagiaan mereka. Dada ini terasa begitu sesak mengetahui kenyataan dari mulut Mas Rizal. Jadi seperti ini ceritanya. Kasihan Mas Haris. Dia harus tahu semuanya karena pasti Feril belum menyerah. Aku yakin dia akan kembali membuat rumah tanggaku dengan Mas Haris hancur. Ya Allah, selamatkan rumah tangga kami. Kenapa hatiku tiba-tiba kepikiran Mas Haris dan Maria ya? Apa jangan-jangan wanita itu sudah bersekongkol dengan Feril dalam suatu hal? Selepas kepergian Mas Rizal, aku kembali terbaring seorang diri. Masih merasa sangat takut dengan apa yang diceritakan lelaki itu perihal Feril. Tapi diri ini bisa apa? Mas Haris yang kuhubungi pun tak juga aktif nomor ponselnya. Ku elus perut yang masih terasa nyeri. Ya Allah, bahkan di 2 bulan kehadirannya, aku sudah bisa membayangkan 2 pipi dengan hidung yang mancung, bibir mungil yang asyik menghisap jari, kedua tangan yang saling bergerak, kaki yang seolah menendang. Nyatanya, dia tidak lagi mampu ku pertahankan. Mengapa semua ini terjadi? Kenapa aku harus kehilangan janinku? Ya Rob. Tanpa terasa, air mata kembali membasahi pipi. Ku seka dengan punggung tangan. Hingga jam terus bergulir. Hari kian menanjak naik. Tak juga ada yang bisa kuhubungi untuk menyambut. Karin yang nomornya selalu di luar jangkauan. Dan Mas Haris. Sebaiknya aku coba menelpon Mas Haris untuk kedua kali. Tut. Dering ketiga, ternyata panggilanku diangkat. Halo, suara perempuan. Maria. Halo Mbak, apa suami saya ada di sana? Sengaja aku menekan intonasi saat berbicara padanya, supaya dia paham bahwa apa yang dia lakukan ini sudah membuatku membencinya. Maaf ya Mbak, beliau lagi bawa Keisha jalan-jalan di taman. Ponselnya nggak dibawa karena tidak mau diganggu siapapun. Aku menarik napas dalam. Tetap tenang dan tidak perlu menguras emosi padanya. Oh, nggak apa-apa Mbak. Tapi nanti tolong jika Mas Haris sudah kembali, beritahu agar dia menghubungiku. Baik, Mbak. Emosi ini kembali melonjak. Kuabaikan dengan memejam mata. Siapa tahu bisa tertidur walau sejenak. Mas, kenapa sih kamu membiarkan aku terlunta-lunta seperti ini? Bersambung.